Selamat pagi, siang, sore, malam pada kakak, abang, bapak, atau ibu yang mungkin sedang menonton video ini. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010. Dan ini adalah video dari bukti pengerjaan atau laporan dari praktikum pada modul 4 Daspro pada week 4. Oke, baik. Mari kita masuk ke soal yang pertama. Kita terlebih dahulu, soal ini akan meminta kita untuk membuat sebuah list, sebuah tipe data point pada list, yang akan kita anggap sebagai pecahan untuk soal kedepannya. Dengan cara membuatnya, kita gunakan fungsi ini. Fungsi konstruktor kita ini yang akan mengkonstruksi sebuah tipe data berupa poin. Dan poin ini kita buat menggunakan dua variabel A dan B dengan fungsi singkatan untuk construct yang akan kita akhiri dengan nil, sebuah variabel kosong yang akan memberitahu komputer kita untuk bilang oke, selesai. Dan setelah itu kita bisa mengakses poin kita ini, dan ingat poin kita ini akan kita anggap sebagai pecahan untuk soal kedepannya. Kita bisa akses salah satu integer dari poin ini dengan fungsi selector yang kita tulis di atas ini, pembilang dan penyebut. Dan pembilang dan penyebut ini kita bangun dengan carf dan dengan char dan cdr. Carf sendiri akan mengeluarkan angka pertama dari fungsi kita, dan cdr gunanya untuk mengambil sisanya, tapi untuk konteks ini akan mengambil angka keduanya yang akan kita anggap sebagai penyebut dari fungsi kita. Mari kita coba run. Maaf, saya nggak namakan itu. Actions. Oke. Coba kita lakukan pertama tanpa sebuah variable. Jadi make fraction, misal 5/6. Dan akan tertulis seperti kita katakan sebelumnya, sebuah point. Tapi akan kita anggap untuk kedepannya, untuk soal kedepannya ini sebagai pecahan. Jadi anggap ini sebagai 5/6. Dan coba kita sekali lagi, tapi kali ini katakan sebuah variable pada fungsi kita. Misalnya saya buat make fraction 5/7. Sekarang dengan bantuan setq, kita akan memberi sebuah nilai pada variable ini, pada variable f, singkatan untuk fraction. Dan sekarang f akan berisi nilai poin 5/7 seperti berikut. Dan sekarang kita bisa gunakan kedua fungsi selector kita sebelumnya untuk mengakses kedua integer pada variable f ini. Coba kita cari yang pertama pada pembilang. Oke. Dan keluar 5. Kita coba sekali lagi dengan penyebut sekarang. Penyebut. Oke, dan cocok. Dan kita juga tidak perlu sebenarnya sebuah variable, bisa kita bawakan langsung seperti pembilang dari make fraction nilai kita. Make fraction. Coba kita gunakan juga angka negatif. Min 3 per min 12. Seharusnya ini mengeluarkan min 3. Saya salah ketik. Yang sendiri min 3. Dan keluar min 3. Bisa sekali lagi kita gunakan dengan penyebut mungkin. Penyebut. Dan keluar. Jadi sukses. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Untuk soal yang kali ini kita akan diminta untuk melakukan beberapa operasi hitungan terhadap fungsi-fungsi kita, terhadap pecahan kita, poin kita. Sebelumnya kita akan membutuhkan kembali fungsi-fungsi selector dan konstruktor yang kita buat sebelumnya, dan kita akan menggunakan ini untuk membuat dua jenis pecahan, dua jenis poin yang akan kita lakukan beberapa jenis operasi hitungan. Yang pertama adalah penjumlahan. Kita akan perlu define function addf yang akan menerima dua input pada parameternya, yang berupa yang pertama akan kita masuki dua type point, dua pecahan
dan akan mengembalikan satu type point atau pecahan dari fungsi kita. Pertama juga kita akan membutuhkan list karena kita akan print lebih dari satu variable. Oke. Dan kedepannya kita akan membutuhkan kita pikirkan terlebih dahulu dalam konteks ini apa sebuah pecahan. Kan kita bukan bekerja dengan sebuah angka fraction langsung, jadi kita harus melakukan pengolahan angka secara manual dari pecahan tersebut. Dan kita pikirkan sebuah pecahan seperti contoh 5/7 ditambah dengan 6/9. Jelasnya kan kita tak bisa langsung melakukan penjumlahan kan, karena penyebutnya berbeda, karena angka mereka berdua dibagi, kedua angka pembilang dibagi itu berbeda. Jadi cara kita harus menjumlahkannya, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dan ketika kita samakan penyebut, yaitu dengan dikali, pembilang dari penyebut tersebut akan juga ikut dikali dengan angka penyebut yang dikalinya. Jadi misalnya pembilang F1 akan harus ikut dikali dengan penyebut dari F2, dan pembilang F2 akan diikut dikali dengan penyebut F1. Ini akan menghasilkan angka pertama kita, pembilang kita pada hasil ataf ini, dan kedepannya ini akan menghasilkan penyebutnya karena hanya penyebut F1 dikali penyebut F2. Ini akan menghasilkan penyebut pada fungsi kita. Oke, coba kita tes. Misalnya load operator dan jalan. Sekarang coba kita buat dulu beberapa variabel. Misalnya F1 kita kasih nilai coba seperti yang saya katakan sebelumnya 5/7. Saya salah ketik 5/7. Dan selanjutnya kita buat yang kedua, ini misalnya kayak tadi 6/9. Oke, dan sekarang kita sudah siap, sudah punya dua type point, dua pecahan. Akan kita masukkan dua-duanya. Jadi ini akan melakukan penjumlahan dari kedua pecahan tersebut, dan ini hasilnya 87/63. Jelasnya angka ini masih bisa disederhanakan, tapi kita diamkanlah penyederhanaan terlebih dahulu. Selanjutnya sub f, mirip seperti add f, cuma kali ini kedua pembilangnya akan dilakukan pengurangan antara kedua pembilangan tersebut. Jadi kalau kita coba cas, dan kalau dia salah ini akan menghasilkan angka negatif. Tidak, tapi ya ini hasilnya nanti, jadi 3/63. Dan sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian sedikit berbeda, di mana kita tak perlu menyamakan penyebutnya karena memang hanya perkalian. Berarti pada perkalian pertama kita list pembilang F1 akan dikali dengan pembilang F2, penyebut F1 akan dikali dengan penyebut F2. Dia akan berbentuk seperti berikut. F2, dan ya itu hasilnya. Jika kita hitung langsung 5 kali 6 akan menghasilkan 30. Selanjutnya pada div F, division F. Pada yang division F, kan sebenarnya pada pecahan pembagian bisa kita lihat dengan melakukan perkalian secara terbalik, di mana pembilang F1 akan dikali penyebut F2, dan penyebut F1 dikali dengan pembilang F2. Jadi akan seperti berikut. Tuh, F2. Dan ya, itu hasilnya 45. 5 dikali 5 akan dikali dengan 7, dan 6 akan dikali 9 akan menghasilkan 45/42. Oke, sukses. Oke, kita masuk ke soal terakhir pada modul kita. Kita akan melakukan beberapa pengecekan pada relasi antara dua buah pecahan. Jadi pada kali ini kita akan masuki dua type point, dua pecahan yang akan mengembalikan sebuah nilai boolean yang akan digambarkan dengan T pada true dan nil pada false. Benar salah. Oke, sebelumnya kita akan menggunakan kembali ketiga fungsi vektor dan konstruktor kita, dan setelah itu kita gunakan ketiga fungsi tersebut. Ketika kita buat type point dengan make fraction, kita bisa masukkan ke dalam fungsi kita. Yang pertama,
define function is equal f menerima dua variabel. Pertama, jika kita pikirkan, kita kan akan membanding angkanya satu per satu. Jadi yang akan kita bandingkan hanya pada pembilangnya, karena pada dua buah pecahan bisa kita lihat jelas mana yang kecil, sama, atau lebih besar dari pembilangnya jika penyebutnya sama. Berarti kita sebenarnya cuma perlu membandingkan pembilangnya dalam kondisi di mana pembilangnya telah disamakan penyebutnya. Jadi pembilang F1 akan harus disamakan dengan penyebut selanjutnya dengan dikali dengan penyebut F2, dan penyebut F1 dan pembilang F2 akan harus disamakan dengan dikali dengan penyebut pada F1. Oke. Dan kita akan membandingkan jika itu sama, lebih besar atau lebih kecil dengan operator rasional relasi sama dengan. Jadi kita akan memeriksa jika kedua angka ini, angka pertama kita, angka ini, angka yang akan dihasilkan sini akan sama dengan angka ini. Dan kita tak perlu memikirkan penyebutnya karena memang akan sama kedua penyebutnya. Oke, kita tes load predikat. Oke, lalu kita gunakan, kita buat dulu beberapa variabelnya. Oke, untuk yang pertama coba kita buat sebuah variabel pada kasus di mana dua angka sebenarnya sama nilainya tapi tertulis berbeda. Sudah ketiga kali saya buat kesalahan itu. Dan F2 sama 2 dan 4. Nah, kedua angka tersebut jelas berbeda cara penulisannya, tapi kan nilainya sebenarnya sama, berupa setengah. Dan kita dengan fungsi ini juga akan memperhitungkan itu, karena penyebutnya akan dipersamakan. Jika kita hitung sekarang, 1 akan dikali dengan 4, akan menghasilkan 4. 2 akan dikalikan dengan 2, menghasilkan 4 juga. Lalu kita akan membandingkan kedua angka itu yang akan sama, 4 dengan 4. Oke, jadi kita bisa coba aja. Seharusnya ini akan mengembalikan true, F1 dan F2, dan cocok, akan mengembalikan true. Coba sekali lagi kita lakukan dengan, coba kita buat satu kali lagi. Coba kita ganti F, buat F yang baru jadi F3. Kita ganti satu angkanya sedikit saja, jadi 3 per 4. Jadi pada is equal F, kita masukkan coba F1 dengan F3. Seharusnya ini akan mengembalikan false karena angka tersebut lebih berbeda. Dan ya, nil. Sekarang kita coba yang selanjutnya. Is less than F, is LTF. Kali ini akan melakukan hal sama seperti sebelumnya, pembilang dikali dengan penyebut, tapi di mana kita cek jika kesamaan dari kedua pecahan. Yang ini akan mengecek jika F1 atau input pertama lebih kecil dengan input yang kedua dengan tanda lebih kecil dari. Coba kita tes. Is less than F. Coba kita situasi false terlebih dahulu, seperti tadi F1 dan F2, dan akan keluar nil karena F1 tidak lebih kecil, mereka berdua sama. Kita coba lagi, kali ini dengan F3. F3 kan sudah kita lihat itu 3 per 4. Jika kita samakan penyebut 1 per 2 ke 3 per 4 itu jadi 2 per 4. Jadi jelasnya lebih besar F3. Berarti ini harus mengembalikan true karena F1 yang lebih kecil dari F3. Dan ya, cocok. Coba kita coba sekali lagi. Kali ini kita buat variabel F4 yang akan berupa angka negatif, jadi min 1 dengan 2. Kita coba tes. Misalnya pada is equal, jelas ini harusnya berbeda karena akan min 1 lebih kecil dari F2. Ya, is equal F1 F2 F4. Saya 4 kali.
is equal F, dan yap akan keluar nil. Kita coba sekali lagi dengan is less than. Dan untuk mengecek pada pada situasi negatifnya, saya tukar angka ini ya, karena kan kalau kita lihat harusnya angka F4 yaitu sebenarnya negatif memang lebih kecil daripada F1. Jadi seharusnya ini akan mengembalikan true. Kita mendapatkan sebuah error di sini, tapi tidak apa-apa. Kita lihatnya telah mengembalikan nilai true. Mungkin kita bagusi sekali aja lagi dengan penulisan lebih rata. Keluar error, tapi seperti kita lihat hasilnya sudah benar, keluar true pada hal tersebut. Oke, jadi itulah akhir untuk laporan modul saya. Terima kasih pada yang teman-temannya, dan yap, ini ya selesai untuk modul 4 week 4.